Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Jemaat GPPS Palu, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah raya GPPS Jemaat Palu hari ini. Sebelumnya, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh suatu anugerah Tuhan bagi kita semua saat pagi hari ini kita ada di tempat ini untuk bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus bagi kita. Karya kasih Tuhan yang sungguh nyata bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia telah mati namun dia juga telah bangkit. Membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, dia bukanlah adalah Allah yang mati tetapi adalah Allah yang hidup. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Dan kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dan pagi hari ini kita juga bersyukur 48 tahun. Gereja kita di tempat ini, GPPS Jemaat Palu. Dan kita semua juga yakin dan percaya bahwa ada banyak begitu karya Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Dan mari bersama-sama jemaat Tuhan kita juga terus berkarya bagi Kristus, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan biarlah semakin hari Tuhan semakin dimuliakan dan semakin ditinggikan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya jemput kita sekarang untuk boleh bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita menaikkan ungkapan syukur kita bahwa segala kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, bangkit kalahkan maut, bangkitan hidup.
Katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari bersama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Kami sungguh bersyukur buat karya kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh salib-Mu berharga bagi kami. Salib-Mu yang telah memberikan kemenangan bagi kami, menjadikan kami umat kepunyaan. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Salib-Mu yang berharga, bukti kasih-Mu yang terbesar. Tiada pernah Kau ingat kesalahanku. Hidupku telah Kau tebus, hidupku telah Kau tebus dengan darah Yesus yang kudus. Dengan darah Yesus yang hanya bagi-Mu ya Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan. Ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah di hidupku.
yang dengan kudus. darah Yesus yang Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Ku bawa hatiku menyembahmu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandangmu Tuhan, karena Kaulah yang terindah di hidupku. Salibmu yang berharga, bukti kasih-Mu yang terbesar. Tiada pernah Kau ingat kesalahanku. Hidupku telah Kau tebus, hidupku telah Kau tebus dengan darah Yesus yang kudus. dengan darah Yesus yang Hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Ku bawa hatiku menyembahmu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandangmu Tuhan, karena Kaulah yang terindah di hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, bawa hatiku menyembahmu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandangmu Tuhan, karena Kaulah yang terindah. Ku bawa hatiku, bawa hatiku menyembahmu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandangmu Tuhan, karena Kaulah yang terindah. Karena Kaulah yang terindah, Kaulah yang terindah di hidupku. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Engkau yang terindah dalam hidup kami, Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh nyata bagi kami. Terima kasih buat karya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk berbuat bakti bagi-Mu. Mari Bapa, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, yang berseru memanggil nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Allah bangkit.
di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kembali jemaat Tuhan, saya jemput kita sekarang kembali bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita merayakan kemenangan kita saat ini. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat kudusnya. Saya katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dia adalah Allah yang dahsyat, amin. Dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai bagi kita, haleluya.
Jemaat dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan pujian kita pagi hari ini, saat ini kita boleh saling tengok kanan kiri kita. Kanan kiri dulu Bapak Ibu, kanan kiri ya, jangan ke yang lain tadi dulu ya. Ya, sekarang boleh lihat ke depannya atau ke belakangnya, say hello dengan yang di belakang ya. Haleluya. Ada sukacita di sana? Ada sukacita di sana? Kita semua percaya bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kita semua adalah umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, sekali lagi mari bersama-sama berikan sorak-sorak, sambungkan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Dan mari bersama-sama, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Kristus hanya bagi kemuliaan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kita gerejaga, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. haleluya. Kita gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Kita 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 lebih dari pemenang. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja, Raja segala raja. haleluya. Kita gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja, segala raja.
lebih dari Haleluya, kita dah memohon Bapaknya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun yang mengikuti live streaming ataupun juga secara online di rumah maupun di mana saja saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga secara khusus juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan supaya kita saling mengenal, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, sekaligus kita akan doakan. Puji Tuhan, selamat datang. Masih ada lagi? Puji Tuhan, selamat datang. Juga yang di luar, selamat datang. Kita akan doakan sebentar ya. Puji Tuhan. Kemudian yang berulang tahun, selamat hari ulang tahun. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, saya akan sebutkan namanya dan silakan berdiri, juga sekaligus akan kita doakan. Ken Suyoshi Limboki, Lim Moe Limboki, Leo Chandra Lawrence, Ceni Clara Sumbagawe, Licia Grace Takasenseran, Evelyn Lasiratan, Marlin Lagarinda, Jeffrey Theodorus, Mei Sevanya, Febe Priscilia Ibrahim. Ya, yang hadir silakan berdiri. Ada yang hadir yang saya sebut namanya? Ya, kita akan doakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang untuk pertama kali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka, dan biarlah kiranya keselamatan daripadamu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk tambahan usia yang telah Engkau karuniakan bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang sudah kami sebutkan namanya. Tuhan Engkau memberkati mereka, dan biarlah dengan tambahan usia ini mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan iman, semuanya diberkati Tuhan. Pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus, patah, hancurkan dan halaukan dari hidup mereka. Biarlah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, mereka boleh menjalani hidup mereka dituntun sampai mencapai seluruh rancangan Allah, tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lanjut memuji menyembah Tuhan, kami sampaikan bahwa hari ini adalah ibadah pengucapan syukur atas ulang tahun yang ke-48 dari GPPS Jemaat Palu. Ya, yang sebenarnya tanggalnya besok, tetapi kita buat sekaligus hari ini karena sekaligus ibadah raya pada hari ini. Jadi dalam kesempatan ini, selain kita memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita juga sekaligus mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, dengan tambahan usia juga pertolongan, penyertaan, berkat Allah yang sudah menyertai GPP selama 48 tahun. Jadi pada kesempatan ini ya sekaligus saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan ini. Pertama yaitu kepada rekan tim penggembalaan yang selalu bersama-sama dalam kesatuan hati, sehati, sejiwa, sepikir, satu roh dan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, telah mengembalakan bersama di dalam pelayanan GPPS Jemaat Palu, dan besok atau tahun ini genap 40
tahun. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan, ya, seluruh pelayan Tuhan dari berbagai bidang pelayanan, baik yang sebagai pengurus dari tiap-tiap kategori maupun juga semua anggota-anggota seksinya yang telah bersama-sama melayani sampai kepada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya juga secara khusus memberi apresiasi kepada sekolah minggu, ya, sebab dengan sekian lamanya dalam masa pandemi sekolah minggu tidak pernah istirahat, ya, ataunya tidak ada kegiatan. Jadi beberapa kategori yang lain mungkin kita ada ambil kesempatan untuk mempelajari situasi kondisi yang ada, bahkan juga mungkin masih ada kategori sampai sekarang yang belum memulai. Tetapi sekolah minggu dari sejak pandemi sampai pandemi berlalu tetap eksis. Jadi Tuhan Yesus memberkati kepada guru-guru sekolah minggu, mulai dari kepala sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan juga para pengawas, karena mereka tidak kehabisan akal untuk tetap melayani anak-anak, dan memang anak-anak adalah masa depan gereja. Tuhan Yesus memberkati, ya. Puji nama Tuhan, ya. Dan pelayanan sekolah minggu yang online mungkin saya hanya himbau, ya, walaupun pandemi sudah berlalu, sebaiknya online itu jalan terus, karena itu sudah jadi berkat bukan cuma di Palu tetapi di berbagai kota, bahkan sampai ke negara-negara lain, ya. Jadi sebaiknya itu bisa tetap ada, ya, sehingga juga bisa jadi berkat bagi yang lainnya. Tuhan memberkati, ya, dan tetap dengan semangat atau roh yang menyala-nyala terus melayani Tuhan. Kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih khususnya kepada keluarga John Satria yang selama GPPS belum punya kantor, atau sejak gempa GPPS pindah kantor di Jalan Sulawesi 41, ya. Jadi tadinya Sulawesi 16, ya, syukur puji Tuhan ada tempat yang tidak terlalu jauh dari gereja, sehingga tidak sulit juga mencari tempat ataupun juga kantor GPPS, baik yang berkepentingan maupun juga bagian pos dan juga pengiriman apapun, karena cuma satu jalan, tidak jauh dari gedung gereja, ya. Jadi selama ini kami sudah pakai sekian tahun untuk kami boleh berkantor di sana. Juga terima kasih kepada keluarga Hanca Yohanes yang juga kurang lebih selama 3 tahun kita pakai tempat ini sampai ini hari, ya. Dan sehubungan dengan hal tersebut, baik kantor maupun gereja, tempat ibadah, mari kita terus doakan pembangunan, ya, pembangunan gedung GPPS yang dalam tahap penyelesaian konstruksi, dan kemudian dilanjut dengan penyelesaian secara final. Tuhan memberkati semua partisipasi saudara, mulai dari doa, pemikiran, tenaga, finansial, dan apapun yang sudah diberikan untuk penyelesaian bangunan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, ya. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang dengan tekun dan setia tetap berada dan berjemaat di GPPS Jemaat Palu. Tuhan Yesus memberkati, dan kita memasuki tahun yang ke-48. Sudah selesai, kita masuk menuju 49 Sotua, ya. Jadi harap jemaat juga tetap menjadi dewasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kembali jemaat Tuhan, saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan bagi kami. Engkau adalah Raja bagi kami. Engkau adalah Juru Selamat bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami.
tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit jangan, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit jangan, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja dan menyembah Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan
dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Raja kita, Allah yang berkuasa, Juru Selamat kita. Kami mengembalikan segala hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Amin. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang telah mati bagi kami dan telah bangkit bagi kami. Engkau membuktikan kuasa-Mu dan Engkau telah membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tidak satupun yang Engkau lewatkan pada pagi hari ini. Biarlah kami yang hadir boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kuasa firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau taburi benih firman-Mu. Bukakan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hikmat dan urapan yang baru turun atas hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan-perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Kami mengikat segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga yang mencoba mengganggu sepanjang pemberitaan firman Tuhan, yang mencoba merampas taburan benih firman Tuhan dalam hati kami, dan yang mencoba membangun benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hanya mengizinkan Roh-Mu yang hadir dan menguasai seluruh tempat ini. Biarlah Engkau beracara ya Tuhan, dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8, mulai ayat 33 dan beberapa ayat berikutnya. Kita akan baca bergantian, saya mulai akan membaca dahulu ayat 33. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca. Roma 8 ayat 33 saya baca. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ganti. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu,
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pembacaan berikutnya kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat 5. Kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita mau belajar firman Tuhan dari hal hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup berkemenangan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus. Sekaligus sebagai berkat yang luar biasa bagi GPPS Palu yang berusia 48 tahun. Saya ulangi, 48 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Dan kita tahu setiap hitungan angka yang berhubungan dengan usia tidak akan pernah luput daripada eksistensi daripada yang kita hitung usianya itu siapa dan apa. Tidak akan pernah luput dengan segala keberadaan daripada yang kita hitung usianya. Entah itu orang, entah itu institusi atau apapun bentuknya. Tidak akan pernah terlepas bagaimana keberadaannya dengan segala keberadaannya. Juga tidak akan pernah luput dengan karena tidak terlepas daripada segala keberadaannya, maka juga itu berarti pertumbuhannya sampai di mana. Bayi, kanak-kanak, remaja, teruna, kaum muda, dewasa muda, orang tua, atau lansia. 48 memang belum lansia, tapi itu sudah usia dewasa. Ya, dewasa. Nah, dalam peringatan kebangkitan Kristus ini kita tahu semua bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima dengan akal yang bagaimanapun. Karena itu tidak akan pernah masuk di akal. Itulah sebabnya mengapa penguasa pada saat itu meminta untuk ada penyebaran hoax yang isinya murid-muridnya telah mencuri mayatnya. Padahal dijaga dengan ketat. Karena tidak mungkin masuk di akal sehat ada orang mati bisa bangkit dan hidup kembali. Tapi itulah yang sudah terjadi atas Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ia tidak mati tapi ia telah bangkit. Nah, bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai jemaat yang sudah berusia 48 tahun? Oh, tentu langsung ada sanggahan. Oh, saya di GPPS baru 2 tahun. Ya, benar mungkin saja. Saya di GPPS baru 3 tahun. Benar.
Mungkin seperti itu dan memang demikian masing-masing kita ada usianya sudah berapa lama di GPPS Jemaat Palu. Tapi saudara berada di sebuah gereja yang umurnya sudah 48 tahun. Jadi bukan berarti saya masuk kepada sebuah gereja yang baru dirintis. Bukan. Saya berada di sebuah gereja yang usianya sudah 48 tahun. Jadi mari kita renungkan. Ini satu usia yang sudah dewasa. Jadi bagaimanapun juga, bukan kita menunggu kapan saudara bertumbuh, tapi bagaimana kita mengejar pertumbuhan itu dan bagaimana kita menyesuaikan diri dan berada pada sebuah gereja yang sudah 48 tahun. Makanya adalah aneh ketika ada anggota jemaat kita cuma mau jadi anggota jemaat tapi tidak mau diakonia. Aneh kan? Kita mau jadi anggota jemaat tapi kita tidak mau pemuridan. Oh, minta maaf. Karena tidak mungkin, karena itulah format di gereja ini. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi mau dengan tidak mau, karena kita berada pada sebuah gereja yang 48 tahun. Oke, mari kita hubungkan dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Dengan topik yang ada pada saat ini. Hidup berkemenangan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini sudah menjadi pengalaman iman kita setiap hari dalam berjemaat di GPPS Palu? Apakah kuasa kebangkitan Kristus itu telah kita alami, nikmati sebagai orang percaya karena kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus? Berarti seharusnya kita nikmati ini. Saudara dan saya orang percaya, berarti kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah kita nikmati ini? Ataukah hidup kita sebagai orang percaya, ya, kemudian dipermain-mainkan oleh segala macam bentuk masalah, realita hidup kita? Renungkan kembali yang kita baca. Mudah-mudahan saudara bisa nangkap sambil baca tadi. Saya bacakan ya. Perhatikan dengan baik. Roma. Siapa Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Perhatikan yang lanjut. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Kalimat ini menunjukkan bahwa seorang percaya yang juga secara manusia, dia juga adalah manusia lahiriah, tinggal di dunia ini, bukan di langit, bukan di awan-awan, tidak akan pernah luput juga dari segala macam realita yang dia hadapi dalam hidupnya, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apa saja aspek hidupnya. Dia akan hadapi hal-hal yang bukan hanya tantangan hidup, tapi tantangan iman. Perhatikan itu.
Dan tantangan iman itu tidak main-main. Sasarannya adalah supaya kita tinggalkan iman, memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya selalu ingatkan tentang peristiwa Ayub. Iblis tidak berurusan dengan Ayub punya kekayaan, Ayub punya keturunan yang dimusnahkan, dengan istrinya yang menghujat Tuhan. Ia berurusan dengan Ayub untuk menyangkal Tuhan. Jadi kalau orang diserang hartanya habis, iblis tidak berkepentingan dengan harta saudara. Iblis berkepentingan dengan saudara untuk dijatuhkan. Kalau ada peristiwa-peristiwa tragis menimpa keluarga saudara, apapun yang saudara alami, itu sasarannya bukan itu. Tujuannya iblis adalah oknum diri. Bukan fasilitas-fasilitas dan bukan hal lain yang seperti itu. Nah itu sebabnya dikatakan ini masalah memisahkan kita. Jadi setiap tantangan hidup sekecil apapun jangan pernah dianggap remeh karena dia punya kemampuan untuk memisahkan. Kalau kita tidak siap dan tidak paham akan hal itu. Dan kalau kita tidak mau jadikan semuanya ini sebagai tantangan iman, hanya mau jadikan sebagai tantangan hidup, memakai akal sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Ini yang perlu dipahami. Supaya kita tahu bahwa menghadapi apapun yang kita yang ada di hadapan kita adalah pergumulan iman, bukan cuma pergumulan hidup. Pergumulan iman dan ada jaminan. Apa itu? Jaminan kemenangan. Kapan itu terjadi? Nanti saya jelaskan. Ini yang perlu kita pahami. Apakah 48 tahun atau berapa tahun pun saudara berjemaat di gereja ini sudah mengalami dan menikmati hidup yang berkemenangan? Sebab apa yang kita tahu di sini saudara? Ya, yang kita baca dari firman Tuhan tadi. Tidak ada. Ini tidak ada yang dapat memisahkan. Tetapi jangan lupa, nah ini masalahnya, sebenarnya jemaat bukan lupa tapi tidak diberitakan. Karena ini diberitakan cuma berkat pertolongan Tuhan. Oh Tuhan tolong Tuhan dan lain sebagainya. Oh senang. Padahal dikatakan di sini. Bahaya, berarti peristiwanya ada peristiwa bahaya. Penindasan, ada tekanan. Bahkan sampai kepada kesesakan, depresi. Semua ini adalah peristiwa-peristiwa nyata dalam kehidupan nyata yang kita alami, yang harus dihadapi oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita nyanyikan senang, selalu senang, ikut Tuhan Yesus anak. Nah, boleh itu dinyanyikan sekolah minggu. Tetapi juga mereka harus dipersiapkan. Ada ini. Begitu sudah mulai tunas remaja atau juga sudah mulai, mereka perlu tahu. Kita sudah harus siap bahwa dalam pergumulan hidup. Makanya ayat yang dalam firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang juga terjadi pada semua orang. Berarti tidak ada perlakuan khusus. Melainkan yang bukan diberikan perlakuan khusus, tapi kita diberikan senjata, diberikan iman untuk dapat menghadapi semuanya itu. Makanya Paulus berkata, peperangan kami bukan dengan cara duniawi, tapi dengan kuasa Allah. Nah ini yang perlu kita pahami. Itu sebabnya jangan kita terkejut ketika dalam kita menghadapi kehidupan atau menjalani hidup kita. Kita tiba-tiba mengalami ada saat-saat kita alami suatu penindasan. Ada saat-saat kita mengalami kesesakan.
Ada saat-saat kita mengalami penganiayaan entah di mana, bukan fisik tapi di bidang yang lain. Ada kelaparan, mungkin bukan kelaparan secara makanan, tapi ada yang lain. Ya, nah ini yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjut. Ya, terganggu gatal. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa yang kita baca tadi? Kita melihat ayat, ya kita baca ayat 36 dan ayat 37 dari Roma pasal 8 tadi. Ya, mari baca 2, 3. Ya, ini dulu ya. Dalam bahaya maut. Berapa lama? Sepanjang hari. Sepanjang hari itu adalah 24 jam. Sepanjang hari juga sekaligus tiap hari dan sepanjang hari itu kami dalam bahaya maut. Bahaya maut ini jangan kita bayangkan, oh ini kecelakaan mobil masuk dalam jurang. Oh ini kecelakaan pesawat jatuh di gunung dan tidak ditemukan. Bukan. Kata maut, kata maut ini berarti ancaman terhadap kita melalui segala macam bentuk apa yang kita hadapi, termasuk seperti yang dialami Ayub, supaya menyangkal itu, supaya terpisah. Dan itu adalah maut. Bukan cuma kematian, maut kebinasaan. Mari kita mulai terbuka sekarang pemahaman kita. Olehnya setiap hari adalah tantangan iman. Tidak boleh hanya tantangan hidup. Setiap hari tantangan iman itu akan jadi pengalaman iman. Nanti saya berikan petunjuk bagaimana itu jadi pengalaman iman. Tidak boleh hanya jadi pengalaman hidup. Anak remaja, kalau kamu putus cinta, kamu akan mengalami pengalaman hidup. Dan kalau anggap hanya pengalaman hidup, kamu akan bunuh diri. Tapi kalau kalau kamu mampu merubahnya, pengalaman hidup itu jadi pengalaman iman, maka kamu akan menemukan kebenaran firman. Segala sesuatu akan indah pada remaja yang jawab. Yang tua tidak ada harapan. Nah, bukan tidak ada harapan, tidak boleh. Tidak boleh berpengharapan baru. Nah ini. Kenapa? Sebab iman yang di dalam Yesus Kristus, iman itu isinya firman. Iman datang dari mendengar firman. Jadi apapun yang kita hadapi, kenapa kita bisa bertahan dan bisa menyelesaikannya? Oleh karena ada firman di iman kita yang sudah tersedia jawaban atas setiap masalah apapun yang terjadi. Sudah. Nah inilah saudara. Inilah yang perlu kita pahami. Olehnya dikatakan dari ayat yang tadi kita baca. Di dalam semuanya itu, di dalam semua
semua realita-realita bentuk apapun ini dalam hidup kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kenapa bisa demikian? Karena Kristus sudah menang bukan atas masalah saja, atas maut. Maut itu adalah yang tertinggi daripada segala masalah-masalah yang ada. Karena itu adalah kematian, itu adalah kebinasaan. Dan Yesus telah menang dari maut itu. Ia bangkit, kuasa kebangkitannya kita perlu nikmati dan miliki. Karena Dia hidup. Dan Dia hidup di dalam diri kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar. Nah, mari kita renungkan. Nah, kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lanjut. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya selalu harus perbaiki ayat ini karena salah terjemahan pada kalimat bagian terakhir. Sebab usahamu dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah tidak sia-sia jeripayamu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi bukan persekutuan. Tidak ada terjemahan yang menulisnya persekutuan. Tetapi kamu tahu bahwa jeripayamu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat, kita kembali ayat 36 tadi. Ayat 57 tadi, 57. 57 bro ya. Ya. Yesus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tangkap ini kalimat. Kemenangan yang diberikan. Simpan baik-baik ini ingatan ya. Siapa yang memberikan kemenangan? Sudah diberikan kemenangan. Siapa yang mengalami pergumulan yang begitu punya berat sampai berkata kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Siapa? Siapa yang berdoa sampai keringat bercucuran darah? Siapa? Pernah saudara dan saya alami penderitaan yang seperti itu? Tidak. Siapa yang tergantung di atas kayu salib dengan darah yang tercurah? Yesus. Mati tersalib. Dikuburkan. Dan Dia bangkit. Semua rangkaian kemenangan ini karena sudah melalui pergumulan yang begitu sengit sampai kepada kematian dan kebangkitan. Dan ini diberikan kepada saudara. Diberikan kepada saudara dan diberikan kepada saya. Pakailah. Pakailah. Tapi sayang, kita tidak pakai. Umat Tuhan tidak pakai. Umat Tuhan lebih mempersilahkan manusia lahirianya daripada manusia iman yang ada di dalam Yesus Kristus untuk menghadapi semua ini. Kita tidak bisa hadapi dengan manusia lahiriah kita. Karena tidak punya kemampuan apa-apa manusia lahiriah ini. Begitu ada satu masalah saja yang kita hadapi, kita sudah bisa panik. Apalagi menghadapi. Olehnya kita diberikan kemenangan kuasa kebangkitan ini sebagai kemenangan Kristus atas maut supaya kita pakai
Dan itu hanya ada di iman kita, di dalam Yesus Kristus. Dan isinya adalah firman Allah. Nah, pakai ini firman, lakukan ini firman. Barulah kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan Kristus itu kita boleh miliki. Saya kasih contoh kasus, saya kasih contoh konkret. Ketika orang memfitnah saudara, ketika orang maki saudara dengan kata-kata kotor, manusia lahiriah kita pasti bereaksi, tersinggung, marah, malu, jengkel, amarah, geram. Itu alamiah manusia lahiriah. Kemudian dia berubah menjadi akar pahit, kedendaman, dan niat untuk membalas lebih lagi daripada itu. Dan kita lakukan. Begitu kita lakukan, lebih hebat daripada apa yang dilakukan. Karena mengikuti pepatah tempo dulu berkata, apa? Apa pepatah tempo dulu? Pembalasan? Kemain. Dan jangan kelakuan rupa itu juga. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ya jelas itu akan terjadi. Karena manusia lahiriah ini kemampuannya cuma sampai di situ. Kalau tidak balas, kita belum puas. Kemain ini. Rasa kita mau makan dia itu. Hah? Sudah begitu manusia lahiriah kita. Walaupun dia pelayan Tuhan, bisa saja jadi begitu. Saudara kira tidak ada pelayan Tuhan di antara kita yang sedikit emosi? Ada, jangan ditakencing. Ada, bukan tidak ada. Masa kita gembala tidak tahu? Tapi tidak usah tanya, siapa DP nama om? Tidak usah wawancara cari tahu nama. GU itu. Ya kan? Ada. Kenapa bisa seperti ini? Padahal ada kuasa kebangkitan. Dan jawabannya juga kuasa kebangkitan itu dalam bentuk satu ayat. Tewaskan kejahatan dengan kebajikan. Tapi aduh, kapan kita bisa lakukan? Kapan? Nah, itulah kuasa kebangkitan. Itulah kuasa. Tapi sayang kalau bicara tentang kuat kuasa Allah, kuat kuasa di dalam Yesus Kristus, gambarannya hanyalah untuk hal-hal yang spektakuler. Selalu bentuknya hanya terfokus pada mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Wah, bukan itu. Bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus hanya hal-hal yang sepertinya kebutuhan tuh jadi terkenal, jadi populer oleh karena Tuhan pakai kita begini, pakai itu, pakai ini, bukan. Kuasa kebangkitan Kristus itu diberikan kepada setiap pribadi. Untuk pribadinya dulu dibentuk karakternya. Untuk kita pribadi dulu dapat menguasai diri. Untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi. Supaya segala sesuatu yang kita hadapi yang bisa dapat kita selesaikan dengan iman. Dapat kita saksikan dan menjadi berkat. Tapi ini tidak. Bagaimana saya berdoa supaya dalam nama Tuhan Yesus setan keluar. Setan lebih gampang diusir keluar daripada setan yang ada dalam diri sendiri. Dia tidak pernah usir, dia piara. Dengan satu kalimat, memang kita suka begitu supaya anak kenal. Memang kita pe orang begitu. Lah, bukan siapa yang pusing anak pe orang. Tidak ada yang mau pusing. Di sana juga menyebut kita juga begitu. Mau apa? Nah, Jadi saudara, kuasa kebangkitan Kristus ini bukan untuk diobral, untuk satu pertunjukan akrobat, memperlihatkan bagaimana kuasa Allah bekerja dengan cara-cara
bukan seperti diri sendiri dulu. Paulus berkata, jangan sampai aku yang mengajar aku sendiri terbuang. Makanya aku tidak memanjakan diriku, kata Paulus. Aku menyiksa diriku, kata terjemahan lain. Aku menyiksa tubuhku supaya jangan aku yang mengajar aku sendiri terbuang. Jadi diri sendiri dulu, alami dulu kuasa kebangkitan Kristus ini. Alami dulu di dalam kehidupan diri sendiri, di dalam bentuk pembentukan karakter kita untuk dapat seperti Kristus. Jangan dulu pikir-pikir untuk pelayanan, itu dengan sendirinya. Kalau saudara sudah memiliki kuasa kebangkitan Kristus di dalam penguasaan diri, dalam diri sendiri, di mana ada benar-benar satu perubahan, ada satu lahir baru, ada satu hidup baru, itu sudah cukup jadi kesaksian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau tidak, pribadi kita jadi tukang bikin onar. Kapan ada orang berbisik-bisik dan berkata, aduh, kenapa? Coba kalau ada dia, soberi semua ini di rumah ini begini. Kapan ada orang mengharapkan kehadiran kita? Luar biasa kan? Daripada orang tidak mengharapkan kehadiran kita. Aduh, so datang dia, aduh cilaka ini, semua jadi ini. Ya? Seharusnya kehadiran kita sangat dibutuhkan. Kehadiran kita dimanapun sangat diharapkan. Kenapa? Karena kita jadi berkat. Dalam seluruh aspek hidup kita, kita jadi berkat. Jadi berkat bukan berarti bagi-bagi doi, bukan. Tapi bagaimana keberadaan, bagaimana diri kita, bagaimana kepribadian diri kita ini boleh menjadi berkat karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang kita nyatakan dalam hidup sehari-hari, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat satu ayat lagi. 2 Timotius 4 ayat 5. Dua Timotius 4 ayat yang kelima. Sudah? Kita baca, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam sebagian hal. Sebagian. So bilang sebagian. Sebagian atau segala? Hebat dorangnya, kita kasihan baru belajar sebagian. Tapi ayat berkata apa? Segala hal. Apa itu? Aduh, ini yang tidak bagus punya ini kalimat berikut. Sabarlah. Baru bisul aduh mamae. Baru bisul. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi saudara, perhatikan, sepertinya ini Paulus nasihati ini anak rohaninya namanya Timotius. Masih muda. Anak muda ini nasihati. Kenapa? Kuasailah dirimu. Kenapa? Biasa anak muda panas kan. Ya. Orang di sini bilang sumbu pendek. Ya. Sabarlah menderita. Anak muda sebenarnya kan anak muda itu kan lambang kekuatan. Tapi dikata sabarlah menderita. Karena sekaligus dikatakan anak muda itu paling cepat untuk belum apa-apa semua hidup wah. Coba lihat anak-anak muda, tidak ada yang tidak beraksi. Ya? Tidak ada yang tidak beraksi. Minta maaf ya, saya ini membimbing anak-anak muda. Ya, karena apa? Saya anak muda membimbing diri sendiri dan Tuhan membimbing. Karena tidak punya orang tua. Jadi anggaplah saya orang tua saudara menasihati saudara. Di mana anak muda tidak beraksi? Mulai dari remaja. Pokoknya kalau anak remaja mulai dia punya suara sudah sobaroba kan? Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan lain lagi kan? Sudah tahu. Sudah mulai beraksi. Kalau perempuan sudah tahu cermin. Ya, dan lain seterusnya. Walaupun dari ujung rambut sampai ujung kaki, siapa yang biayai?
Coba bayangkan Bapak, ini kita PHP ini kasihan kulu-kulu sudah. Ulang tahun dan lain sebagainya dan nah ini makanya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi sekarang ini memang perlu doa untuk anak-anak muda yang sering disebut kaum milenial. Siapa yang terjerat dengan itu trading bodong? Kaum milenial. Bayangkan mobil sekian puluh miliar. Dan kemudian sewa, bukan beli, sewa. Tapi dibikin begitu rupa supaya kayak seolah-olah babli. Oh, babli tengah malam, babli ini mobil mewah jam 3 pagi. Dan kemudian langsung dikirim. Itu videonya jam 3, atau kemudian langsung, itu kan gampang, itu pekerjaan tukang edit itu. Begitu dicari tahu kepada yang berjual mobil, apa betul jam 3 pagi kamu dari dealer kirim itu mobil? Oh tidak. Nah coba bayangkan, karena lagi ini yang suka-suka nonton YouTube ini. Nah ini dia. Jadi dinasehati, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dari kita masih muda, kita sudah harus belajar menguasai diri dalam segala hal. Kenapa? Sebab jebakan-jebakan masa muda ini sangat berbahaya juga dalam segala hal. Padahal kitalah yang dapat melakukan banyak hal yang Tuhan percayakan karena masih muda. Banyak proyeknya Tuhan di dunia dalam segala macam bentuk pelayanan yang ada yang bisa kita lakukan karena kita masih muda. Tapi bisa hancur oleh karena tidak menguasai diri. Dan sebagai anak muda Timotius diingatkan ada penderitaan. Dan ini salah satu bagian bentuk realita yang selalu dihindari oleh anak-anak muda. Makanya kita harus rubah mindset kita. Orang menganggap saya terlalu ekstrim. Karena saya paling suka bahaya. Waktu masih remaja. Ada hamba Tuhan dari luar negeri bersaksi bagaimana pelayanannya masuk di pedalaman Sumatera, ketemu harimau. Saya duduk dibawa di sana, di mimbar gereja di Surabaya tempat saya sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Saya berpikir, Tuhan kapan saya bisa ketemu harimau? Ekstrim begitu. Makanya pelayanan pertama pelayanan saya adalah di hutan rimba Papua. Kenapa? Karena saya suka penderitaan. Konyol kan? Tapi itu membuat kita bisa jadi tegar. Benar. Saudara kita ke Papua gampang kayak sekarang. Yang penting ada doi sekian juta beli tiket pesawat terbang. Walaupun harganya kadang-kadang lebih mahal ke Papua daripada ke Australia. Saya ke Papua naik kapal 2 minggu, 15 hari. Surabaya, Makassar. Berlabuh. Kapan dia berangkat? Tidak tahu kapan. Nanti ada pengumuman. Itu dulu kapal konyol seperti itu. Belum ada kapal penumpang. Dari Makassar nanti itu udah ada pengumuman. Jangan jam segini kapalnya. Sudah naik lagi. Kemana? Dari Makassar Donggala.
bongkar muatan, naikkan muatan. Berapa lama dia di Donggala? Tidak tahu berapa lama, tunggu saja pengumuman. Dari Donggala berangkat lagi kemana? Ke Bitung. Begitu terus. Berapa lama di Bitung? Tidak tahu, pokoknya tunggu saja ke pengumuman, jangan pergi mana-mana. Dari Bitung berangkat lagi Ternate, belayar lagi Ternate. Sampai di Ternate, berapa lama? Tidak tahu. Pokoknya itulah dulu begitu. Dari Ternate, kemudian tibalah di Sorong. Itu 2 minggu, saudara. Bukan cuma masalah 2 minggu. Tidak ada tempat. Dari Surabaya, Makassar, saya tidur di atas tali. Bukan tidur di lantai kapal. Kenapa? Semua bagian kapal tidak ada tempat karena semua sudah penuh dengan pasukan pada waktu itu yang akan bergantian tugas. Jadi sampai di ganggang itu semua penuh. Bagaimana caranya tidur ini? Saya dengan teman 1 orang. Jadi terpaksa begini modelnya. Nah. Ini teman saya juga begini. Nah, tidurlah kita. Satu menghadap sana, baku sandar supaya ada tempat sandar. Ini sandar, tidur begini. Ada pasukan melihat kami anggota, melihat kami menderita seperti ini, dia kasih tali komando yang biasa dipakai. Saya ikat, ini tiang kapal, saya anyam. Berapa kali anyam, kemudian teman saya tidur di bawah. Karena kalau 2 orang tidak bisa kan, harus kasih lurus badan. Jadi harus 1 orang mengalah. Dia tidak bisa tidur di atas tali, badan besar. Iya. Jadi saya naik di atas tali. Tali anyaman, saya tidur dan kaki terayun-ayun di laut. Itu 15 hari. Tapi enjoy. Kenapa enjoy? Suka yang menderita. Ekstrim juga kan? Orang lain cari senang, tapi dari kecil saya suka apa itu yang namanya penderitaan. Bukan cari. Jangan sudah, oh kalau begitu. Bukan. Nah ini terjadi terus. Jadi saudara, sebagai anak muda, ada saatnya jalani hidup saudara, anak muda yang studi, silakan studi sampai. Tidak usah dulu pikir yang lain. Aduh, masih piu-piu sudah. Sobat piu, untung kita tidak bisa piu. Tidak bisa ditiup begini juga tidak ada yang keluar. Nanti saja. Ya. Ini juga putri-putri. Tidak usah, jangan terlalu percaya itu fluid. Bohong dia itu. Iya. Nggak tanya, sekolah kelas berapa? Sudah kerja? Belum. Ya sudah, kita sama masing-masing kita fokus dulu sampai selesai, baru ngana fluid, tapi jangan coba fluid ulang sama orang lain. Itu tanda bahwa tidak betul kan? Iya. Begitu saja. Jadi fokus. Jadi ini dulu dipesan. Ini dulu yang dipesan. Baru apa yang dipesan berikutnya? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Jadi ini dulu. Ya, penguasaan diri dulu perlu. Ada orang berPI, diri sendiri tidak dia urus. Apa itu? Apa yang mau di-PI-akan? Begitu orang yang di-PI-akan, saudara dia mulai kenal saudara dan mulai akrab dengan saudara, dia tahu, aduh, begini model, baru kita tahu dia pergi. Kenapa? Tidak jadi berkat. Kenapa tidak jadi berkat? Karena tunaikan tugas. Jadi jangan lupa juga tetap menunaikan tugas. Apa yang Tuhan sudah percayakan saudara pelayanan, silakan lakukanlah itu. Dan saudara sudah lakukan selama ini sampai GPPS genap berusia 48 tahun. Oke?
terakhir. Ini bukti nyata dari Paulus. Filipi 4 ayat 12-13. Filipi 4, 12-13. Kemungkinan ini yang orang bilang, pantas kita baru tahu. Makanya Om Martino itu tidak ada perasaan. Karena dia suka penderitaan. Jadi kita orang kalau curhat tidak ada guna. Kira-kira begitu. Apalagi datang kemari. Yang Om bacakan pencobaan-pencobaan. Yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Aduh kasihan kita semua mati Om bacakan ini ayat. Ya, tapi itu Alkitab. Ya. Harus menjadi orang yang tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Harus. Dan itu dilatih oleh segala realita yang kita alami. Filipi 4 ayat 12-13. Ini bukti nyatanya. Baca 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik, Brur, belum kelar Brur. Oh kasihan, jangan mengurangi ayat. Dan jangan menambah, ya. Ya. Maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lanjut ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Bukan kita orang yang kuat, tapi diberikan kekuatan. Nah, coba tadi ayatannya so hilang. 12, kalau dalam terjemahan lama dia berkata begini. Ya, aku tahu berhemat-hemat. Aku tahu bermewah-mewah. Kalau terjemahan lain. Artinya tidak mengkage. Tapi tidak juga minder, ya kan? Ya, ketemu orang minder itu repot. Ya, repot. Karena umumnya orang minder itu sombong. Kenapa? Untuk menutup kebodohan dan keminderannya. Jadi dia bersikap yang, dan jurus lain yang dia pakai jurus landak. Sebelum dibicara dia punya kekurangan, keluar dulu DP landak. Tahu landak? Kalau didekati, langsung balik dulu, baru keluar DP duri. Nah, ini dia, ya. Ini mental-mental parah yang seperti ini. Ya. Jadi dia juga tahu apa itu kekurangan, kelimpahan, dan lain sebagainya. Jadi segala perkara aku cakap menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Pribadi ini sudah mengalami, yaitu pribadi Paulus. Dia bisa berkata begini, dia sudah alami, dia menjadi bukti nyata. Dan itu boleh jadi berkat. Mari jemaat GPS Jemaat Palu yang sudah berusia 48 tahun sebagai sebuah gereja yang sudah dewasa, sudah berusia 48. Kita terus dengan tekun, setia, dan menjadi umat pemenang. Karena Kristus sudah menang dan mengaruniakan kepada kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh membaca, belajar, dan merenungkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan di dalam hati kami semua. Roh Kudus memberikan kami kemampuan melakukannya. Dan kami dimanapun kami berada, kami boleh berdiri tegak, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Dan menjadi berkat dengan kuasa kebangkitan Kristus. Amin.
menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terus menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Semoga tahun ini kita dapat bersama-sama beribadah di Gedung yang Baru. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-48. Semoga gerejanya cepat jadi. Selamat tahun gerejaku yang ke-48. Semoga gereja cepat selesai. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-48. Happy birthday gerejaku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GPPS Palu yang ke-48. Saya berharap di tahun yang ke-48 ini anak-anak sekolah minggu dapat bersekolah minggu di gedung yang baru. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Happy birthday gerejaku yang ke-48 tahun. Terus menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Yes, yes, yes. Teruslah berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami kaum wanita GPPS Jemaat Palu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48 bagi gereja kami. Tuhan Yesus Kristus tidak Kami kaum laki-laki GPPS Jemaat Palu mengucapkan selamat hari ulang tahun gerejaku yang ke-48. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Selanjutnya bersama-sama kita akan menyalakan kembang api yang ada di keulang tahun ini. Dan kami mohon dengan hormat kepada tim penggembalaan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Palu untuk boleh maju ke depan. Kepada Bapak Gembala disilakan, kemudian Ibu Gembala, Kak Milka juga Kak Lea disilakan untuk boleh maju ke depan. Ya, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kami datang bersyukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kemurahan pengasihan Tuhan yang tidak berkesudahan telah dinyatakan bagi kami dalam menjalani tahun pelayanan yang ke-48. Terima kasih Tuhan buat GPPS Jemaat Palu yang Tuhan percayakan untuk kami tim penggembalaan menggembalakan jemaat ini, dan sampai kepada hari ini adalah karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan sekerja dalam tim penggembalaan yang telah Engkau ikat kami menjadi satu hati, sehati, sejiwa, seroh, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua dan dalam menjalani tanggung jawab pelayanan ini sampai ke akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk mendampingi kami selama ini dalam melayani akan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam segala keberadaan mereka dalam pelayanan untuk tetap tekun dan setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk partisipasi apapun bentuknya dalam segala kebutuhan pekerjaan-Mu Tuhan, baik kantor, baik tempat ibadah selama pandemi ini. Kiranya keluarga-keluarga ini Tuhan berkati berlimpah berkat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang Tuhan telah berkati. Mereka boleh tetap tekun dan setia beribadah dan berjemaat di GPPS Jemaat Palu. Engkau berkati akan pelayanan GPPS Jemaat Palu ini. Apapun yang Tuhan percayakan untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun kami berada, dan juga menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu, baik GPPS khususnya dan seluruh umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan pakai kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk tempat ibadah yang sedang dibangun. Kiranya Tuhan tolong agar semuanya segera dapat terselesaikan dan tahap-tahap pembangunan yang ada. Dan Tuhan memberkati di setiap mereka yang telah mengambil bahagian apapun bentuknya, mulai dari doa, pikiran, tenaga, dan juga finansial. Semuanya kembalikan dengan limpah berkat. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan Tuhan pakai kami semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian, dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami harap agar saudara sekalian dapat diberkati melalui ibadah raya hari ini. Selamat hari Minggu dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.